secara nggak Acara langsung aku tuh selanjutnya belajar Teras UMKM gimana sih bersama cara makeup Perumpak yang benar dari RRI teknik Palembang. makeup tersebut, Kak. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi kita di acara kita Teras UMKM. Mencak biasa pukul 11 sampai dengan selesai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Cik Mita bakal ngobrol sama pelaku usaha yang ada di Palembang. Dan kali ini Cik Mita bersama dengan pelaku usaha kebab. Nah, dulur pendengar Perumpat RRI Palembang kan pasti sering jajan kebab ya, dan tahu mana kebab yang enak dengan ciri khasnya masing-masing, dan juga mungkin dulur juga salah satu langganan dari kebab yang bakal ngobrol sama Cik Mita ini. Jadi hari ini ya Cik Mita bakal ngobrol sama Kak Novendra Albert, owner dari Kebab Legit. Dengan tema kita ada dari ide sederhana jadi kebab yang lemak digigit. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu sama Kak Novendra selaku owner dari Kebab Legit. Biar dulur pendengar Perumpat RRI Palembang juga tahu yang mana sih owner dari Kebab Legit ini. Halo, selamat siang Kak Novendra. Ya, selamat siang. Oke. Ini aku panggilnya Kak Noven, Kak Albert atau gimana nih? Boleh Albert aja. Oke, Kak Albert ya. Nah, Kak Albert boleh kenalan dulu sama dulur pendengar Perumpat RRI Palembang siang ini. Oh iya, selamat siang. Di sini saya Albert sebagai owner Kebab Legit. Salam kenal. Oke, jadi ada Kak Albert dari Kebab Legit ya dulur pada siang hari ini. Nah, untuk yang nanya boleh tanya ke live YouTube kita karena acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Perumpat Palembang, dan juga bisa nontonnya langsung di aplikasi kami RRI Digital serta di frekuensi 88,4 FM. Jadi dulur yang nak bertanya boleh silakan tanya sama Kak Albert selaku owner dari Kebab Legit. Tapi sebelum itu dulur sebelum kita ngobrol lebih banyak, tadi juga Kak Albert sudah kenal. Kita nak tanya dulu, kira-kira sejak kapan sih Kak Albert buka usaha Kebab Legit ini, Kak Albert? Oke, buka usahanya sejak tahun 2021 ya Kak? 2021, berarti pasca Covid ya Kak Albert? Pasca Covid, betul. Pasca Covid, oke. Ini kenapa nih awal mulanya Kak Albert terpikir kayaknya pasca Covid nih buka kebab baik? Oh iya, jadi kan sebelum buka kebab ini kan saya tuh berpikirnya kebab ini kan salah satu makanan yang bisa bikin kangen gitu loh Kak, menurut saya ya. Jadi kalau biasanya para pecinta kebab ini jika sudah cocok sama rasa, dia mungkin akan balik lagi tiga hari atau 1 minggu kemudian atau sebulan kemudian dia akan pulang kembali untuk makan lagi. Iya. Itu yang membuat saya memilih kebab. Oke, karena memang ini satu cemilan yang dikata ke lengkap ya, ada protein di dalamnya, ada juga sayurannya, terus juga ada gizinya juga. Dan benar kata Kak Albert pasti 2-3 hari balik lagi. 2-3 hari balik lagi untuk makan kebab ini. Jadi memang di 2021 itu Kak Albert langsung terpikir nih untuk buka usaha kebab ini. Iya, betul. Mungkin kan kebab nih kan identik Kak banyak nih aneh. Kondimen di dalamnya. Kondimen ya benar. Ada sayurnya, Jimita tadi ada tortillanya juga, ada daging-dagingannya. Nah, untuk awal buka usaha Kak, itu kan di 2021 pasca Covid, ekonomi belum benar-benar membaik. Untuk modal sendiri Kak, pertama kali Kak Albert membuka usaha Kebab Legit ini, itu kira-kira berapa besar sih modalnya sendiri? Semakin besar kan biasanya kata orang tuh semakin besar kita bikin usaha, semakin besar modal, semakin besar juga peluang kita untuk gagal. Nah, kalau Kak Albert sendiri ketika memulai usaha ini mengeluarkan berapa besar sih budget untuk Kebab Legit ini? Oke, seingat saya ya, kan sudah agak lama ya Kak ya.
Sekitar 2021 itu budget yang saya keluarkan mungkin sekitar 15 sampai 20 juta deh Kak. Untuk di 2021 Iya, 2021 Kak, ya. Oke, ketika jualan berarti pertama kali langsung pakai gerobakan atau gimana Kak? Iya, jadi pertama kali memang kita pakai boot, kalau dulu pakai boot, model kontainer tuh Iya, katanya. Terus untuk menekan biaya operasional kita pakainya sewa bulanan. Oh oke, sewa bulanan dulu di awal-awal. Betul. Nah, kalau sekarang 2026 sudah berapa banyak cabang kebab legit ini? Iya, kalau sekarang skip 2026 ya. Sekarang sudah 8 cabang ya. 8 cabang. Dan satunya kita sudah buka di Bali. Wow, itu franchise yang di Bali atau memang masih keluarga Kak Albert yang mengurus di Bali sana? Iya, kalau yang di Bali masih keluarga. Oh, masih keluarga dengan nama Kebab Legit. Yang kebab legit. Oke, Kebab Legit nih kan ternyata dulur ada kepanjangannya. Lemak digigit Betul. ya. Itu kenapa Kak Albert terpikir wah caknya harus dikasih nama lemak digigit legit. Nah, ini biasanya kan kita nih ada istilah kata tuh filosofinya dewe Kak Albert. Itu kenapa dikasih nama Kebab Legit? Iya, jadi kan saya sih berpikirnya nama itu adalah doa ya Kak. Jadi doanya untuk kebab ini kenapa dinama kebab legit? Doanya supaya yang makan ngerasa ini emang lemak gitu digigit. Jadi ya kalau sudah ngerasa enak kan pasti orang mau nyoba lagi, mau ulang lagi gitu sih Kak. Oke, berarti Doa, memang ya, sebagian doa. dari doa Iya, ya. sebagian dari doa. Benar. Nah, ini kan bahasa Palembang, Kak Albertnya lemak digigit. Kalau di Bali sama masih dipakai tagline. Agak dimodifikasi. Oke. Jadi lezat digigit. Oke, lezat digigit. Nah, dari segi packaging juga dolar mungkin melihat ya di YouTube kita Perempat Palembang ini kan ada logo Ampera, terus juga ada brandingnya legit, lemak digigit. Kalau untuk yang di Bali logonya berganti tidak sih Kak? Berganti ya. Oke, dengan ciri khas pastinya sesuai dengan nama tadi dimodifikasi dengan ciri khas Oke, 8 outlet, 1 di Bali. Iya, betul Kak. Sejauh ini maintenance-nya seperti apa sih Kak Albert? Orang-orang kan bingung nih kalau mau bikin cabang pastinya ada kayak pikiran yang pro dan kontra lah. Kalau bikin cabang itu penghasilan bakal bertambah, tapi kita juga harus mengeluarkan budget juga bertambah nih karena segi operasional pasti bertambah, belum tadi sewa tempat dan lain sebagainya. Kalau menurut Kak Albert sendiri untuk di 8 cabang Kak Albert kebab legit ini seperti apa sih Kak awalnya buka cabang 1 dulu Kak atau langsung tiba-tiba banyak nih di 2026? Oh ya. Jadi kalau untuk buka cabang itu memang harus bertahap ya Kak ya. Oke. Jadi kita harus evaluasi dulu cabang pertama menuju kedua. Itu mungkin paling cepat menurut saya sih 4 bulan lah. 4 bulan. 4 bulan sampai 8 bulan melihat apakah ada stabilitas di situ. Kalau memang cabang yang baru sudah stabil, baru kita boleh buka lagi. Kalau cabang yang dibuka ini belum stabil, ya mau nggak mau kita harus cari solusi lain. Entah itu kita relokasi atau kita coba booster view-nya atau apa. Biar bisa terlihat lah, lebih terlihat, atau kalau memang sudah nggak bisa lagi ya berarti harus pindah lokasi gitu Kak. Oke, berarti 4 bulan dulu kita evaluasi Kak Albert minimal ya, minimal 4 bulan dulu. Oke, berarti kita nggak serta-merta langsung bisa buka cabang-cabang seperti itu Kak Albert ya? Untuk saat ini belum bisa ya belum Kak? bisa ya karena kita perlu evaluasi tadi loh minimal 4 bulan dulu jadi jangan berpikir kira-kira di cabang pertama rame sebulan 2 bulan langsung nak buka lagi belum tentu itu bertahan Kak Albert Oke, Kak Albert dari 2021 sampai sekarang 2026 sudah bertahan kurang lebih 5 tahun. Iya betul. Semua sudah dilewati dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Kalau uang tuh ngomong sudah COVID susah kita jualan, belanja wong tuh dikit. Nah sekarang nih ada lagi diterpa isu masyarakat nih daya belinya menurun. Tantangan apa sih Kak Albert yang paling berat dilewati dari 2021 sampai dengan 2026 saat ini? 5 tahun menjalani usaha kebab legit ini Kak Albert. Sebenarnya kalau tantangan paling berat tuh malah bukan dari sepi atau enggak Kak ya. Karena itu kan satu bagian dari usaha ya, maksudnya bisnis itu pasti ada naik turun ya Kak. Yang paling sarof tuh ya bahasanya, paling susah itu sebenarnya ngurus pegawai Kak. Oh oke, drama pegawai. Iya betul. Kenapa tuh drama pegawainya Kak Albert? Iya mungkin bagi sesama UMKM F&B ya pasti paham lah Kak ya. Biasanya itu nggak jauh-jauh dari
susah kontrol, kebocoran lah ya bahasanya, kebocoran, susah kontrol, atau ya stereotip Gen Z lah ya, bahwa yang nggak bisa tegur dikit dia langsung keluar gitu-gitu Kak. Baperan ya. Itu sih PR paling beratnya sebenarnya. Harus gonta-ganti lagi pegawai, harus cari lagi yang baru, harus training lagi. Jadi di situ yang memang benar-benar menjadi halangannya Kak Albert. Kalau dari segi pembeli itu udah katik masalah sebenarnya ya. Iya, karena kalau dari sisi pembeli, tugas kita sebagai brand kan hanya untuk memastikan bahwa konsisten rasa dan kualitas ya, kebersihan segala macam. Kalau kita sudah bisa konsisten di situ, kurang lebih pasti konsumen akan kembali Kak. Benar kata Kak Albert. Yang parah tuh pegawai tadi, rata-rata memang pengusaha UMKM ngobrol sama Cik Mita paling susah itu drama pegawai. Benar, drama pegawai yang ditegur dikit baper, langsung besok hilang, datang lagi. Kita tadi sebagai owner bingung nih cari gantinya, harus ajarin lagi. Apalagi usaha kebab ini kan Kak Albert kayaknya tidak semua orang bisa melipat tertilah. Butuh training sih Kak sebenarnya. Butuh training. Berapa lama Kak trainingnya? Kalau memang ada pegawai yang menghilang terus Kak Albert cari pegawai baru, itu berapa lama mereka di training? Kalau basic trainingnya itu Caknya butuh sekitar 3 hari sih Kak. 3 hari ya. Basic tuh tapi basic ya. Nah biasanya sih kalau dari kebab legit ini, kalau sudah 3 hari dia nggak langsung dilepas memang. Jadi tetap ada tandem ya bahasanya ya. Apa temen-temennya dulu mungkin sampai maksimal 2 minggu. Jika dianggap sudah biasa, baru kita nanti lepas sendiri. Kalau untuk awal ya basic 3 hari plus kurang lebih 2 minggu. Berarti masih ditemani selama kurang lebih 2 minggu Kak Albert ya. Iya, belum tentu sih langsung bisa ya. Karena kita ini benar kata Kak Albert, jual makanan kita ngutama ke kualitas tadi, biar pembeli itu tidak berpikir kok berubah rasanya itu ya dengan adanya pegawai-pegawai baru tadi. Nah Kak Albert ini kan dari 2021 sampai sekarang 2026, mungkin Kak Albert bisa cerita sedikit di awal buka 2021 pasca Covid, perekonomian belum sepenuhnya stabil, orang-orang masih takut keluar, paling pesan-pesan via online. Nah di sini Kak Albert waktu pertama kali jualan, waktu Kak Albert 2021 buka, berapa banyak sih pembelinya? Langsung rame kah? Atau memang bertahap nih Kak Albert untuk memperkenalkan produk kebab legit ini? Kalau jadi untuk awal tuh ya, namanya kita baru brand baru yang mungkin orang banyak gak kenal. Ditambah di tahun 2021 tuh kan memang orang lagi concernnya ya, maksudnya dengan kebersihan gitu kan, steril gitu kan. Jadi memang agak sulit ya. Agak sulit. Jadi selama hampir setahun lah bisa dibilang itu ya kita stagnan, mungkin bisa dibilang bulan-bulan yang syukur-syukur balik untung tuh lebih sering dibanding rugi. Maksudnya setahun itu bisa dibilang kita ya nggak untung lah gitu. Cuman gitu. Bertahan dengan brand B Kak Albert. Dia ngomong ke rugi juga ida, untung ida cuman balik modal setiap hari boleh capek kalau bahasa Palembang ya. Bener. Nah setahun pertama tuh lah pegawai atau Kak Albert pegawai. Pegawai langsung ya. Pegawai. Kalau setahun pertama langsung pegawai Kak. Jadi memang ketika 2021 tuh bener sih, orang-orang pada takut keluar, jajan juga takut kebersihannya cak mano. Karena dulu tuh katanya senggolan dikit tertular cak mano ya. Jadi memang di situ di tahun itu Kak Albert lebih ke online kah jualannya, atau memang sudah ada stand, tetap online-nya jalan, stand jalan juga? Ya tetap. Jadi online jalan, stand jalan. Online jalan, stand jalan ya dulu re. Nah pastinya kan Kak Albert buka usaha ini setahun pertama stagnan, dia omong ke boleh capek baik. Di 2022 berarti sudah mulai meningkat ini Kak Albert? 2022 belum meningkat lah ya, tapi sudah lumayan banyak repeat order selama setahun terakhir ya kan. Repeat order dan mulai menguntungkan lah ya bahasanya. Mulai stabil lah untuk penjualan. Mulai ada pelanggan mulai ada pelanggan, sudah mulai tahu stabil, dengan raso. Nah, ketika di tahun kedua itu sudah buka cabang apa belum Kak Albert? Belum. Berarti masih tetap di cabang satu itulah ya. Nah, dulu kita masih penasaran ya dengan cerita Kak Albert tentang kebab legit atau kebab lemak digigit. Nah, kita bakal ngobrol lagi Kak Albert, kita break dulu sebentar ya. Untuk dulu pendengar Pro 4 RRI Palembang yang nak nanya, silakan tanya di YouTube kita Pro 4 Palembang atau ke WhatsApp kita
di 0897 7884 884 karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bersama dengan Kak Albert, owner dari Kebab Legit. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Melatih kuncup disayang-sayang, setelah mekar jadi pujaan. Selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Masih bersama kami di teras UMKM, Pro 4 RRI Palembang.
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Mita dan juga Kak Albert selaku owner dari Kebab Legit. Tadi kita sudah cerita-cerita Kebab Legit ini sudah dari 2021 sampai sekarang 2026 dan sudah punya 8 outlet di Palembang dan juga di Bali, dulur-dulur. Nah, pastikan dulur-dulur penasaran nih, gimana nih rasanya ini. Tapi kalau kita lihat di media sosial, ini sangat menarik sekali karena dari segi tampilan, segi isi yang melimpah-limpah, kata wong tuh ya, banyak isinya. Dan memang pastinya Kak Albert selaku owner menjago dan mentraining pegawainya langsung. Tadi katanya 3+2 minggu sampai benar-benar bisa baru dilepas. Nah Kak Albert itu kan salah satu istilah kata tuh yang dicari wong Palembang, lemak, murah, banyak isi dagingnya. Nggak memungkiri lah kalau kita makan kebab pasti juga nak diimbangi dengan daging yang banyak. Sejauh ini Kak, untuk perdaging-dagingan sendiri Kak Albert, ini kan kadang takut banyaknya daging apa yang dipakai, sesuai dengan harga. Nah kalau dari segi bahan-bahan yang Kak Albert pakai ini bahan-bahan yang memang diolah sendiri atau sudah ada semacam orang yang menjadi rekanan lah untuk mengisi bahan-bahan di Kebab Legit? Kalau ada sore nih. Ada. Kalau Kebab Legit itu kayak kita kalau daging nggak produksi sendiri. Ya, jadi dagingnya itu memang sudah sudah halal ya, sudah halal dan kita ngambilnya dari, mungkin boleh sebut merek kali ya, dari Super Daging. Oh, suppliernya Super Daging ya, dari Super Daging. Jadi memang kalau untuk kualitas daging sih saya sih berani jamin ya, karena supplier kita itu sudah terdaftar halal juga. Terus dan untuk bahan baku lain juga dari mulai saus dan keju itu semua terdaftar halal Kak. Barang-barang yang... Dan brand kita juga ada daftar halal Kak. Iya dong, pasti kalau kita lihat di kotaknya nih, kalau kamu lihat di YouTube-nya nih, pasti apalagi di Instagram-nya ada juga sudah tertulis halal. Berarti memang benar-benar bahan-bahan yang premium. Betul Kak Albert. Nah, Cik Mita tuh nyingok di media sosial Kak Albert katanya pakai seledri yang organik. Oh iya. Nah, benar. Benar ya? Bukan organik sih, apa lebih tepatnya hidroponik Kak. Hidroponik, iya. Soalnya gini, kenapa kita milih hidroponik itu karena dibandingkan dengan yang media tanam tanah, kalau hidroponik ini kan dia ditanam di kayak pipa-pipa gitu ya. Sebenarnya secara kebersihan nih sih Kak, sebenarnya lebih bersih aja karena dia tidak bersentuhan dengan tanah kan, gitu sih Kak. Mempengaruhi nggak rasa ada sih Kak Albert? Kata wong tuh kalau yang di tanah tuh agak pahit nak kita pilih-pilih nian. Kalau ini sudah pasti seger ya? Sudah pasti seger karena kan kalau hidroponik ini kan kita bisa setting nutrisinya Kak. Kalau di tanah kan agak susah ya karena ya bercampur dengan tanah lah kan. Jadi untuk rasa bisa dibilang lebih stabil kalau untuk hidroponik. Untuk jarang pahit lah, pahit. Itu aman sih Kak. Berarti rekanan juga untuk? Iya, rekanan. Kita punya rekanan untuk hidroponik. Berarti memang benar-benar di sini premium ya, bisa dikata bahannya tidak nyari-nyari ke pasar. Kak Albert langsung ada rekanan untuk seledrinya dewe. Nah Kak Albert, ini kan kebab banyak di Palembang ini, bukan kok bukan duo, tapi banyak pesaing Kak Albert. Apalagi pesaing Kebab Legit ini. Kira-kira apa sih Kak Albert yang bisa Kak Albert janjikan untuk konsumen? Bahwasanya Kebab Legit nih beda nih dari kebab-kebab lain di luar sana. Oh iya, yang bisa kita janjiin ya itu secara kualitas Kak, kita pasti jaga. Terus tadi yang kita sempat bahas ya, bahwa dagingnya pun kita ngambil bukan produksi sendiri ya, memang benar-benar dari supplier yang menjaga juga kualitasnya, ada label halalnya segala macam. Terus sayurnya kita pakai hidroponik yang secara lebih steril lah ya, agak lebih steril lah dibanding yang ditanam media tanah. Terus untuk kejunya juga kita pakai keju yang meleleh itu loh Kak, yang suhu ruangan pun dia meleleh. Gitu, keluaran dari Ancor ya, jadi itu. Dari segi bahan ya kita menjanjikan ya. Iya, dari segi bahan menjanjikan. Nah, terus dari segi SOP juga tim juga kan selalu diinfo bahwa ya tidak boleh ada yang kontaminasi lah ya bahasanya. Kontaminasi, tidak boleh ada yang terlalu lama disimpan gitu-gitu, harus selalu fresh. Harus selalu fresh ya. Kalau sekarang Kak di 8 cabang mungkin kan Kak Albert pasti memantau nih di 2026 ini seharinya habis berapa banyak sih kebab? Berapa piece
Nanti saya coba lihat dulu ya. Saya agak lupa kalau angkanya. Tapi ya masih cukup stabil lah Kak semuanya. Stabil ya. Iya. Oke, 8 cabang loh soalnya. Jadi di mana-mana tuh caknya kita bertemu kebab legit kebab legit ya kan. Jadi memang usaha ini di 2026 ini sudah sangat berkembang, Kak. Iya, Kalau lumayan. boleh tahu nih proses nemuin resep kebab legit nih gimana sih Kak Albert? Oh, Atau iya. Kak Albert pernah cicip di mana rasanya dimirip-miripin atau memang benar-benar sesuai dengan kemauan Kak Albert nih untuk kebab legit sendiri? Jadi awal mulanya mencari resep ya Kak ya, itu memang mengambil referensi ya, tapi dari sosmed. Oh, oke. Sosmed luar negeri lah ya, maksudnya YouTube luar negeri kita coba. Tapi karena selera orang luar negeri kan nggak bisa sama Pak Kak sama orang kita ya Palembang ya. Jadi sempat sebelumnya 2021 tuh kan belum merek ini Kak kita tuh. Oh, oke. Iya. Iya, jadi kesusahnya nyari resepnya adalah pada saat kita sebagai yang punya resep nyicip itu kan ada bias ya Kak ya. Kita ini enak kok gitu kan. Nah, karena tapi masalahnya adalah yang kita bilang enak nih belum tentu 10 orang lain bilang enak. Iya. Nah, itu yang kesalahan yang saya pelajarin di brand pertama saya gitu kan. Saya sudah ngerasa enak, mungkin orang-orang terdekat saya cicipin bilang enak, saya buka lah gitu kan. Tapi ternyata tidak bisa growth karena ya enaknya itu mungkin bias lah kan. Nah, akhirnya setelah tutup, terus saya coba lagi pakai resep yang baru, tapi yang saya lakuin itu agak sedikit beda Kak. Jadi setelah saya buat resepnya, saya packing lah kayak biasa. Mungkin untuk awal tuh belum ada merek ya. Belum ada merek kebab legit ini. Jadi saya bagiin ke teman-teman terdekatnya ini, saya bilang ini saya beli. Caranya gitu. Supaya mereka nggak bias juga. Ya tau lah sendiri orang Palembang Kak ya. Iya. Kita ngomong buat, aku nak jualan, enak. Enak. Iya, itu salahnya saya kemarin tuh Salahnya di dulunya. situ, iya. Nah, jadi saya coba blind, itu namanya blind test ya. Saya bilang ini nih saya beli kebab di sini enak gak ya? Kalau soalnya aku nih mau pakai untuk, saya alasan gitu, saya mau pakai untuk acara lah gitu, mau pesan agak banyak. Kalau ini kurang enak, di mana ya rekomendasi yang enak? Maksud gitu kan. Supaya saya dapat insight tuh bahwa ya kebabmu nih kurang enak, lu masih ada lebih enak di sana gitu. Iya, benar. Nah, itu awalnya Kak, dan trial error. Pokoknya saya tuh cuma mencari dari 10 orang yang di bagian itu minimal 6 atau 7 orang lah bilang enak. Itu sudah oke kok. Gitu Kak. Oke, berarti memang benar-benar istilah Kato tuh tidak ngasih tahu bahwa ini buatan Kak Albert. Iya, karena itu tadi Kak, Karena pasti kita ada kelemahan. Iya, karena kita nak tahu rasa yang sebenarnya ya, dan bisa juga dapat rekomendasi bahwasanya di sana kebab lebih enak. Iya, nih. itu kan jadi kita tahu oh ini ada yang lebih enak ternyata kompetitor gitu kan. Bener. Kalau kita ngejuk dengan namo ini aku buat, aku nak jualan. Oh lemak Pasti. itu. Iya benar. Aku dukung kau boleh Mas itu kan. Iya benar. Padahal ada kekurangan di resep kita itu. Cuman kan enggak enak ngomongnya mungkin. Iya benar. Berarti sebelumnya bukan dengan branding kebab legit ini Kak? Bukan. Masih trial and error ya. Betul, masih merek lain lah kemarin tuh. Kesalahannya di situ. Betul. Nah, ketika di kebab legit ini dari awal buka sudah packaging seperti ini Kak Albert? Oh, enggak. Atau ini terobosan terbaru nih? Ini ya kalau untuk packaging pasti kita terus improve ya Kak ya. Kalau kemarin itu kan malah belum pakai box, malah masih pakai ya kertas gitu. Oh, kertas biasa ya. Ini di tahun berapa nih pakai box seperti ini Kak Albert? Ini 2026 ya, berarti sekitar 2025 awal kayaknya Kak. Apa 2024 gitu. Oke. Saya nggak lupa. Berarti memang improve untuk packaging ya, biar lebih enak lagi untuk memperkenal ke. Pastinya kan budak zaman sekarang nih media sosial nomor 1. Kalau beli pasti diposting di media sosial. Nah, Kak Albert sejauh ini itu berdampak gak sih Kak untuk kebab legit, misalnya ada beberapa orang yang repeat order dan nggak sengaja atau secara disengaja mereka posting, pasti kawannya kan nanya di mana lokasi, itu berdampak gak sih Kak untuk kebab legit? Kalau zaman sekarang memang sosmed sih Kak. Sosmed tuh yang kayak jendelanya ya atau semua orang tuh pasti ngeliatnya ke handphone kan. Jadi getok tular sekarang tuh malah lebih ke handphone. Maksudnya orang akan lebih tertarik jika temennya atau circle-nya memposting sesuatu dan dengan caption mungkin enak segala macam. Itu pasti tertarik untuk coba gitu sih Kak.
Iya benar-benar budak zaman sekarang tuh Iya. galak FOMO-an juga ya. FOMO juga. Terus kalau kawan posting caknya aku juga harus beli ini. Betul. Cuma kan tetap PR-nya dirasa Kak ya. Benar, balik lagi. Bisa FOMO, cuman kalau kita nggak cocok dirasa ya pasti nggak baik lagi. Iya benar. Gitu sih Kak. Nah, Makanya itu yang kami jaga. Benar-benar. Jadi ketika dia cicip beli nuruti kawannya tadi, kalau kartu dia udah enak, dia udah bakal beli lagi ke depannya. Betul, Cuma itu sekali juga. itulah Iya, benar, ya. itu juga. Kalau memang rasanya lemak, besoknya dia beli lagi. Betul. Cek itu. Nah, Kak Albert, ini kenapa terpikir di desain dari box kebab legit ini ada gambar amperanyo, terus dengan warna merah dan kuning nih Kak Albert. Kebanyakan kebab nih kan pakai warna-warna seperti warna daun, Oh, iya. warna daging. Kenapa Kak Albert memilih warna merah dan kuning untuk desain box ini? Kalau merah sama kuning sih lebih kayak eye catching ya, kayak maksudnya lebih kejingoan lah ya bahasanya itu ya, eye catching. Jadi tujuannya emang supaya minimal orang noleh dulu, orang tertarik dulu, oh ini apa sih gitu kan. Nah kalau untuk Ampera, karena kan memang identitas kebab ini kan lahirnya Palembang Pak, maksudnya kebab ini memang brand yang asli Palembang gitu kan. Jadi kita mau bawa itu supaya bahwa ya nih kebab ini memang asli Palembang gitu loh. Oke, berarti kebab ini dari Palembang. Betul. Walaupun kamu bawa sebagai oleh-oleh kemanapun, Betul. ada logo Palembang. Tapi ini pernah loh Kak, ada yang pesan untuk dibawa oleh-oleh pernah. Oke. Ke Bangka pernah, terus ke Bandung kalau nggak salah kemarin tuh pernah. Itu ada penanganan khusus gak sih Kak? Frozen sih, Kak. Oh di frozen, jadi dia sampai di sana tinggal dipanasin seperti Iya itu. frozen, tapi kalau frozen mungkin kita nggak bisa kasih sayur ya, karena oke. nggak bisa, dia pasti rusak Iya, sayurnya. benar. Oke, berarti udah jalan-jalan juga nih kemana-mana kebabnya. Iya, kebetulan ada yang sempet sampai bawa oleh-oleh gitu. Sampai buat oleh-oleh ya. Oke, nah berarti itu kan di frozen Kak ya. Ini untuk pemesanan sendiri kalau memang kita nih ada kawan-kawan dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang, ini kan musim mudik nih, mungkin pengen ngebawa ke kawan-kawan apa keluarganya di dusun di kota mana. Kalau di frozen ini dalam bentuk di vakum atau seperti apa Kak Albert untuk penanganannya sendiri? Kalau untuk dibawa misalnya naik pesawat 5 sampai 6 jam, mungkin paling deket 2 jam ke Jakarta, itu ada penanganan khusus gak sih Kak Albert? Iya di vakum dulu, setelah itu kita frozen Kak biasanya. Oke, berarti Hamin sekian pesen dulu ya, baru diambil Iya, gitu, betul, karena Kak. harus dibekukan terlebih dahulu. Oke, bisa jadi pilihan loh ini untuk dibawa sebagai oleh-oleh nih. Karena memang Kak Albert sudah menyediakan pilihan itu Iya ya. betul Kak. Bener. Karena melihat ada kebutuhannya sih Kak. Iya, benar. Ada orang yang memang membeli untuk dibawa-bawa. Mungkin dia juga di tempat daerah asal dia tidak merasa ke kebab seperti kebab legit, jadi harus bawa nih kebab legit. Sampai sana tinggal tambah sayur, tinggal di fry by seperti itu. Iya. Nah, Kak Albert, ini kan sudah 5 tahun berjalan usaha ini. Pastinya banyak cerita-cerita selain cerita dari huru-hara pegawai tadi ya. Kalau dari segi konsumen dewek Kak Albert, ada gak sih cerita yang memang bikin Kak Albert merasa wah kebab legit nih membawa kebahagiaan untuk konsumen? Atau mungkin di momen-momen tertentu konsumen juga ada nih yang pesan kebab legit, misalnya di nikahan atau acara keluarga, yang membuat Kak Albert tuh kayak dak sia-sia loh buka kebab legit. Sebanyak ini wong yang seneng sama kebab legit. Ya kalau saya ada beberapa momen sih Kak ya, cuman yang saya ingat itu salah satunya memang kita pernah terima pesanan ya sampai 300 gitu kan. Tapi yang agak saya ingat tuh yang ini sih Kak, ada waktu saya pernah kunjungan ke salah satu outlet ya. Jadi ada yang beli bapak-bapak lah kan, bapak-bapak beli. Terus saya ajak ngobrol lah ya sambil nunggu kan, Kak ini kakak kayaknya langganan sini ya, aku bilang kan. Iya Kak katanya, waktu itu baru buka Kak. Kalau baru buka kan saya tuh selalu mantau minimal sebulan pertama ya. Jadi saya ajak ngobrol, iya Kak sudah berapa kali beli sini kata dia. Sudah sekali beli sini kata dia kan. Oh iya kata kan. Bentar ya Kak lagi dibuat, iya. Terus kakak itu cerita, iya jadi kemarin tuh kan aku beli di sini kemarin dulu tuh kan. Terus 2 hari istri lagi hamil ceritanya. Istri lagi hamil, terus istri saya tuh nitip lagi kebab kata dia kan. Saya tuh beli di sana Bang kata dia kan. Terus sampai rumah saya direpetin Bang katanya, ini bukan di sini, kamu beli di mana kata dia kan. Beli yang tempat kemarin loh ini katanya. Terus makanya saya action lagi Bang katanya. Nah, itu agak berkesan sih bagi saya karena ibu-ibu hamil, maksudnya ngidamnya pun bisa ke kebab
Oke. Ngidamnya pun bisa kebak. Ya saya oke juga gitu berarti kan secara rasa. Iya Ibu-ibu benar. aja Jadi bisa jadi ngebak. kenoce bininya dia ya. Iya, salah beli. Salah beli tempat ya. Mungkin pikirnya ini bayi yang deket. Ternyata bininya nak kebab legit nian. Jadi cerita lah Ju ya. Nah, berarti kan di sini Kak dari segala faktor umur, dari Gen Z bahkan sampai yang orang tua, yang ibu-ibu hamil juga hobi kebab legit ini. Di sini pernah ada sih Kak ada titik atau momen Kak Albert berpikir kayaknya aku sudah hibai usaha ini. Ada momen yang bikin Kak Albert tuh capek sebenarnya ketika Kak Albert merintis usaha kebab legit ini Kak Albert. Ada sih Kak. Ada ya. Sempet. Jadi dulu di awal ya, namanya kita mungkin sudah pede lah ya dengan rasa, dengan segala yang kita sudah pertimbangan bahan baku segala macam. Cuman belum ada hasil. Oh Nah, iya belum yang ada hasil kan. tadi ya. Ya. Jadi sempat berpikir ya sudahlah, ini saya mau tutup aja gitu kan. Waktu masih di awal. Jadi saya tuh sempat menargetkan ya, bahasa menargetkan. Kalau memang ternyata sempat satu minggu aja dia tidak ada penjualan sama sekali, 0. Itu saya tutup gitu ceritanya. Dan untungnya belum pernah kejadian. Belum pernah kejadian tapi baru lah terpikir Iya, ya. tapi tetap itu sebenarnya minus terus gitu. Sampai setahun gitu sampai minus setahun. terus. Tapi ya itu karena punya tanggung jawab karyawan tadi ya. Maksudnya kalau saya tutup kan karyawan nggak punya gaji kan. Iya benar. Jadi ya udahlah, saya pikir ya sudah, yang penting masih bisa saya tahan minusnya, ruginya ya sudah. Tetap kasih. Tetap berjalan. Tapi kalau memang 1 minggu 0 berarti emang nggak bisa lagi nggak bisa lagi diangkat kan merek ini gitu lah. Oke, Awalnya tapi gitu. Tapi ketika kakak berpikir kalau 1 minggu nih 0 yang beli, tapi ada ya ternyata yang Ada beli. terus ternyata. Ada terus gitu Ada ya. terus. Walaupun minus tapi ada terus Ya yang mungkin beli. salah satu doa pegawai juga kali. Iya bener sih, karena berdampaknya tuh ternyata bukan cuman di usahanya B, bukan di Kak Albert B, tapi ada pegawai Iya, di betul. situ. Doa pegawai itu juga kadang manjur, tapi Betul. drama pegawai itu juga bikin Iya. pening kepala. Nah ini kan Kak Albert membawa satu penghargaan nih Kak Albert. Kalau boleh cerita ini penghargaan dari mana sih Kak Albert? Oh itu dari Grab Kak. Oke. Grab untuk apa tuh, toko apa tadi lupa saya. Resto Idaman. Resto Idaman ya, Oke. Resto Idaman. Jadi Grab tuh kan biasanya ngasih reward ya Kak untuk Oke. beberapa resto yang mungkin secara penjualan dan rating itu bagus. Nah, makanya dia kasih untuk Oke. Resto Idaman. Kita dapat di tahun ini kayaknya tahun 2025 dah. 2025 nih ya. Oke. Berarti memang benar-benar banyak nih yang order melalui Grab. ya untuk di kebab legit ini sendiri. Nah, Kak Albert, ini tadi kita cerita-cerita ada 8 cabang ya. Satu di Bali. Ini kalau boleh tahu nih Kak Albert, mungkin dulu juga pengen tahu di mana cabangnya. Oh ya boleh. Kita punya 8 cabang, itu 1 di Bali ya tadi ya. 1 di Demang Lebar Daun, itu di dekat Simpang 3 Prames. Iya, Oh, Prameswara. kanan, tapi Oh, iya. Prameswara kanan ya Iya. bahasanya. Itu kalau yang di Demang. Kita punya di Bumi Mas, dekat perumahan Center Park. Oh, oke. Ya, Center situ. Terus di Piparjah, Aha. dekat Cek Tasya, tahu Cek Tasya? Oh iya. Ya, pokoknya deretan itu lah, deretan Cetasya. itu. Iya. Heeh. Terus di Mangkunegara, seberang Pizza Hut Delivery, persis seberang Pizza Hut Delivery. Oke. Terus di itu apa 4 deh. Tidak ada 4. Terus di Jalan Mangau. Jalan Mangau itu memang kita di kampus sih, di kampus Universitas Musi itu di kantinnya. Iya, di kantin. Terus di rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Ya, tapi di kantin Di juga. kantin juga. Oke. Terakhir itu kita di Kamboja. Oh, Kamboja. Iya. Kamboja di dekat sekolah itu Dekat ya, sekolah berarti? ya, dekat sekolah SMP 1. Oke, nah berarti memang untuk kawan-kawan mungkin tidak usah bingung ya karena tempatnya banyak, 8 cabang. Tapi di Bali satunya kejauhan kalau kita nak ke Bali caknya ya. Tapi kalau lebih liburan tidak apa-apa dibeli di sana. Berarti ada 7 di Palembang. Terpikir tidak Kak nak buka arah KM? Karena kan di sini budak KM tuh kadang ngerotok kalau juga di media sosial alangkah jauhnya Kak kami nak ngarah ke kota sedangkan kami di KM, walaupun KM juga kota sih sebenarnya ya. Tapi agak susah kan cari kebab yang apa yang Kak Albert sampai ke bahwasannya semua isiannya premium, terus juga lemak, dagingnya banyak.
terpikir gak sih Kak untuk buka cabang lagi ke depannya? Iya, mungkin kita plankan Kak ya, tapi mungkin untuk sementara bagi teman-teman yang di KM 14 sekitarnya itu mungkin bisa untuk pesan online atau mungkin dekat ke arah Bumi Mas dulu. Bumi Kak. Mas ya Iya, yang paling agak dekat ya. Oke, teman-teman KM 10, 11, 12 itu lebih dekat ke Betul. Bumi Mas. Oke. Nah, Kak Albert, mungkin ada tips nih untuk kawan-kawan kita di rumah yang mungkin baru memulai usaha, sama seperti Kak Albert masih trial and error buka usaha. Ada tips gak sih Kak untuk kawan-kawan di rumah yang lagi dengar kesiaran ini? Tips untuk yang mau buka usaha. Oke. Ya mungkin saya kasih tipsnya kalau yang berhubungan sama F&B Kak ya. Karena kan saya di F&B ya. Mungkin tipsnya itu kayak tadi mungkin Kak. Kalau sebelum buka usaha, kalau memang pede dengan masakannya, ya jangan bilang itu masakanmu. Karena nanti pasti gajinya bias. Karena kalau kita bilang itu kita beli, kan kita bisa melihat responnya tuh soal harga juga Kak. Contoh misalnya kebab nih, saya bilang nih misalnya, ini kebab nih saya harganya sekian, aku beli di sini misalnya kan. Terus dia bilang yang kita kasih cicip ini kan pasti ngomong nih, oh kalau segini sih oke lah harganya gitu, atau oh segini mah kemahalan gitu kan. Nah itu kita bisa menyesuaikan dengan ya memang selera pasarnya seperti apa. Jadi selain dapat review yang jujur, kita juga dapat review soal harga. Benar. Kita mainnya di mana nanti bisa. Iya. Jadi ketika mereka makan, ini kemahalan dengan Iya, harga bisa. sekian. Tapi jangan, intinya dari Kak Albert jangan kasih tahu bahwa itu buatan kamu. Iya betul. Bilang aja kita beli. Budi ke dulu bahwasanya itu beli ya. Kak Albert, terakhir sebelum kita tutup obrolan kita di teras UMKM hari ini, harapan Kak Albert ke depannya untuk kebab legit lemak digigit ini cak mana Kak Albert? Apa ya? Halo, harapan sih. Mungkin tadi kan dari awal saya bahas bahwa memang PR di SDM Kak ya. Cuman baik lagi terkadang ya memang UMKM ini menyerap tenaga kerja lumayan suka. Nah itu harapannya sih semakin banyak yang tahu dengan brand ini, semakin banyak yang nyoba dan semakin banyak suka, sehingga kita bisa semakin banyak menambah cabang dan jumlah orang yang bisa kerja. Benar. Gitu ya sih Kak. Membuka lapangan pekerjaan baru. Ya tahu simpelnya membuka lapangan pekerjaan baru. Iya benar loh Kak Albert. Jadi ya kayak buka cabang baru, ada orang lagi yang dapat bisa kerja lagi seperti itu. Harapannya buka cabang baru. Kira-kira maksimal berapa cabang sih Kak Albert pengennya? Nggak tahu sih. Mungkin 12 kali atau 12 ya. Oke, selagi masih bisa dipantau sama Kak Albert, pokoknya digas terus ya. Apalagi peminat dari kebab legit ini bisa dikata kalau sudah 8 cabang berarti banyak peminatnya dan repeat ordernya juga tinggi melalui ojek online juga. Nah, Kak Albert, mungkin boleh kalau kawan-kawan dodolor pendengar perempat dari Palembang pengen beli kebab legit kan bisa datang ke cabang nih. Betul. Tadi 8 cabang tadi, atau bisa order melalui apa nih Kak Albert? Oh ya, selain di cabang offline ya biasa Kak, di ojol ya, di Grab, di Shopee dan di GoFood ada semua. Ada semua dengan nama kebab legit. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa order ke tempat langsung secara offline atau online ya di aplikasi 3 aplikasi, seluruh aplikasi ada nih kayaknya di Grab, Gojek sama di Shopee juga ada. Nah kalau untuk skala besar Kak Albert bisa hubungin kemana? Atau melalui Instagram? Skala besar bisa Instagram atau bisa ke nomor yang di kemasan atau nomor yang di Instagram juga bisa Kak. Oke, jadi teman-teman kalau pengen skala besar untuk acara keluarga, untuk buka bersama hari ini atau hari-hari berikutnya, cemilan setelah buka puasa juga bisa nih. Jadi tinggal order. Kalau skala besar juga bisa ya Kak Albert ya. Skala oleh-oleh juga bisa divakumin sama Kak Albert. Tapi tetap H-2, H-1 harus pesen karena harus dibekukan terlebih dahulu ya. Dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang. Nah, terasa kita mendekati pukul 11. Usai sudah obrolan kita di teras UMKM. Terima kasih Kak Albert sudah datang di studio Perempat, sudah cerita sama kita tentang suka duka buka kebab legit dan juga apa baik yang diunggulkan dari kebab legit. Pasti dulur pendengar perempat dari Palembang sudah bisa membedakan dengan kebab-kebab lainnya, dan juga kalau pengen merasakan boleh langsung diorder melalui 7 outlet tadi yang ada di Palembang, dan juga bisa online
di 3 aplikasi tadi. Yang ketinggalan siaran ini boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, karena ini bakal ada, dan juga di media sosial kami Pro 4 RRI Palembang. Untuk itu Cek Mita pamit dari Teras UMKM, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.